Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik beserta keluarga. Oke, untuk sesi materi kali ini silakan disiapkan buku catatan dan bolpoinnya karena kita akan mulai materi 3.1 atau kompetensi dasar 3.1, yaitu bilangan berpangkat dan akar. Sebelum itu perlu saya jelaskan sekali lagi untuk mata pelajaran matematika di kelas saya Muhammad Fatani. Video pembelajaran dan tugas akan saya share di awal minggu dan bisa dikerjakan sampai hari Jumat di minggu tersebut. Contoh, saya share pada minggu depan yaitu tanggal 26 atau hari ini tanggal 26, maka terakhir mengumpulkan paling lambat adalah tanggal 31 hari Jumat. Jadi kalian dapat mengatur jadwal kalian masing-masing sehingga kalian mudah untuk mengerjakan sesuatunya. Jadwalnya bisa bebas. Saat kalian luring berarti mata pelajaran bisa dioper ke hari lain atau di waktu yang lain, atau malam-malam lagi nyantai bisa mengerjakan. Selanjutnya sekedar info saja, dan kalau mau kasih saran atau pendapat bisa berkomentar di bawah video ini tentang media pembelajaran yang kita gunakan, terutama mata pelajaran matematika saya menggunakan YouTube, Google Form, dan Classroom. Kenapa tidak menggunakan Zoom, Pak? Kenapa tidak menggunakan Zoom? Alasan saya pertama, satu, siswa dapat mengatur jadwalnya sendiri. Kalian bisa mengatur mau jadwal matematika itu kapan, terserah kalian. Dua, siswa dapat memilih lokasi belajarnya sendiri. Kalian bisa di pinggiran sawah, bisa di halaman rumah, bisa di manapun yang kalian suka, atau di halaman terbuka juga nggak apa-apa. Ketiga, hemat kuota dan internet. Jadi kalian tidak harus streaming berkali-kali. Maksudnya Zoom sesuai jadwal itu kan menghabiskan kuota. Empat, lebih mudah dan hampir semua siswa memilikinya. Maksudnya di setiap HP pasti ada Google Form ya. Maksudnya pasti ada browsernya, pasti ada YouTube-nya, pasti ada WA-nya kan. Nggak mungkin nggak ada. Kalau Classroom mungkin ada beberapa yang ada, tapi itu adalah fasilitas Google, jadi tidak membebani terlalu HP ya, tidak terlalu membebani HP. Kemudian untuk video perkenalan kemarin, absensi silakan masih bisa dilanjutkan, atau untuk minggu ini tetap ya absensi bisa di YouTube atau di link tugas yang akan di deskripsi nanti berupa tugas dikerjakan ya. Ketiga, absensi swafoto atau presensi itu saat MPLS kemarin diterapkan dan akan diterapkan setiap hari di SMK di satu Lamongan. Jadi dipantau terus, itu akan jadi aplikasi harian kalian. Bukan hanya khusus mata pelajaran saya tapi semuanya. Kemudian untuk mengawali sesi belajar kali ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Semoga kita diberikan kesehatan dan semangat belajar yang luar biasa demi mencapai masa depan yang lebih baik. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kita lanjut ke materi. Materi ya, tentang bilangan berpangkat. Oke, bilangan berpangkat itu apa sih? Contoh, pakai contoh. Misal A pangkat N sama dengan berarti A dikali A dikali A dikali A kali A sebanyak N. Jadi seperti itu ya. Sifat-sifatnya gimana? Sifat-sifat bilangan berpangkat itu. Oke, sifatnya seperti ini. Sifat-sifatnya. Yang pertama, sifat yang pertama, A kali A pangkat M ya, dikali dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Contoh, oke pakai contoh. Contohnya, misal 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 plus 2. Karena
karena dikali jadi ditambah. Ini ya ditambah ya kalau dikali. Oke, selanjutnya sifat selanjutnya misal sifat selanjutnya ya kedua A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contoh, pakai contoh. Oke, contoh 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 min 2 sama dengan 2 pangkat 1. Oke, sifat selanjutnya, sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yaitu kita punya A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Berarti sama dengan A pangkat M dikali N. Contoh, oke kita pakai contohnya. Contoh 2 dipangkatkan 3, pangkatkan lagi dengan 2. Berarti sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Oke, pinter-pinter semua. Selanjutnya kita ke selanjutnya yaitu sifat keempat. Sifat keempat yaitu A kali B pangkat dengan N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contoh, oke saya kasih contoh. Misal 2 dikali dengan 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 3. Untuk kelanjutannya silahkan belajar sendiri kan? Bisa kan? Mudah, pinter-pinter semuanya kok. Oke, sifat yang kelima. Sifat yang kelima yaitu kita punya A per B dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Dengan catatan B tidak sama dengan 0. Contoh, pakai contoh. Oke, pakai contoh. Contoh, misal 3 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 3. Maaf. Ini salah ya. Misal 3 per 2 dipangkatkan dengan 4. Berarti sama dengan 3 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 4. Seperti ini. Paham ya? Oke, kita lanjut ke sifat ke-6. Sifat ke-6. 1 per A pangkat N itu sama dengan A pangkat negatif N. Negatif. Karena pindah ya, di bawah saat dari bawah ke atas tuh pangkatnya ganti jadi negatif. Dengan syarat A tidak sama dengan 0. Karena 0 tidak bisa jadi pecahan ya. Oke, contohnya pakai contoh juga. Oke, contoh. Misal 1 per 2 pangkat 3 berarti sama dengan 2 pangkat negatif 3. Seperti itu. Paham ya? Oke, cerdas semuanya. Ketujuh. Sifat ketujuh yaitu A pangkat M per N. Ini pangkatnya ya, pangkatnya pecahan. Kalau pecahan sama dengan akar M akar N ya, yang di bawah ya, akar yang di bawah ini akar N A pangkat M. Jadi penyebutnya ini menjadi akar di sini. Kemudian yang atas bilangnya menjadi akar di sini. Contoh. Oke, contoh. Contohnya seperti ini. 2 pangkat
3/2. Berarti sama dengan akar 2 A atau 2 pangkat 3. Ini 2 ya. Ini 2 pangkat akar 3. Paham kan? Sifat terakhir, sifat ke-8. Sifat ke-8 yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun pangkat 0 sama dengan 1. Contoh 8 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Oke, paham ya? Paham. Termasuk, kita lanjut ya, berarti contoh soal. Oke, kita kasih contoh soal. Sini ya, contoh soal. Contoh soal. Yang pertama, contoh soal yang pertama yaitu kita punya 4A pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 dibagi dengan 2A pangkat 4. Sama dengan penyelesaiannya seperti ini. 4A, 4 ya, dipangkatkan 2 jadi 4 pangkat 2 dikali dengan A pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Ini saya tulis dibagi ya, dibagi 2A pangkat 4 sama dengan A 4 pangkat 2 berapa? 16. A pangkat 3 dipangkat lagi 2. Sifat ini ya, sifat ini kalau dipangkatkan ini dijumlah. Oh, dikalikan, maksudnya dikalikan, bukan dijumlah, dikalikan ya. Berarti 3 kali 2 berarti sama dengan A pangkat 6. Ini satu di bawahnya aja ya. Dibagi 2A pangkat 4. Oke, kita coret ya. Ini kita coret. Ini jadi berapa? 8. Kalau ini pakai pecahan tadi, yang dibagi ini, berarti ini dikurangi ya. Berarti 6 dikurangi 4. Oke, berarti 8A, 6 kurangi 4 berapa? 2. Ini hasil akhirnya. Oke, contoh lagi. Oke, contoh lagi. Contoh selanjutnya, contoh kedua. Kita punya seperti ini. 3P pangkat negatif 2 dikali dengan Q pangkat 3 dipangkatkan dengan negatif 2 dibagi 3 pangkat 2 kali P pangkat negatif 1 dikali Q pangkat negatif 1 dipangkatkan lagi dengan negatif 3. Penyelesaiannya seperti apa? Oke, seperti ini, sama dengan, langsung aja ya, 3 pangkat negatif 2 ini kalian berarti positif, P pangkat 4 maksudnya negatif karena negatif kan jadi positif, dikali dengan Q, ini 6 ya, negatif karena negatif ini positif, Q pangkat negatif berapa? 6 dibagi 3 pangkat 2 dikali ya, karena dipangkatkan berarti dikali negatif 6. P nya, P berarti 1 kan, berarti negatif positif 3. Dikali dengan Q, ini sama dengan P tadi, berarti pangkat berapa? Q pangkat 3. Oke, ini jika seperti ini maka dioperasikan masing-masing. Ini dengan ini sendiri, ini dengan ini sendiri, ini dengan ini sendiri. Jadi hasilnya sama dengan ini hasilnya ya. Kalau dibagi tadi dia apa? Dikurangi. Berarti kan 3 negatif 2 dikurangi negatif 6 berapa? Negatif 8. P-nya 4 dikurangi 3 berapa? 1. Q-nya negatif 6 dikurangi 3 berapa? Berarti kan negatif 9. Q-nya negatif 9. Ini tadi salah ya, karena ini dikurangi 2, dikurangi 2 ini jadi 4. Ini salah 8. 3 pangkat 4. Hasilnya berarti 3 pangkat 4 berapa? Ayo, siapa yang tahu? 2, 4, 1. P
I pangkat negatif 9. Sampai di sini gampang ya, karena kita hanya mengulang SMP. Sekian untuk bilangan berpangkat. Kalau nanti perlu dilanjut, kita lanjut. Terima kasih. Oke, bagaimana materi kali ini? Lanjut, Pak istirahat dulu. Oke, kalau mau istirahat silakan di pause video ini, videonya ya maksudnya, silakan di pause dulu nggak apa-apa, dan silakan disiapkan cemilannya. Contoh seperti ini, atau seperti ini. Jadi saat kita belajar, nutrisinya ada, makanannya ada buat mengisi perut selagi otak bekerja untuk berpikir. Karena kita belajar juga butuh energi. Oke, kalau masih ada yang belum paham tentang video tadi, video materi tentang bilangan berpangkat tadi, bisa diulang ya. Bisa diulang, kalau belum paham ya diulang lagi. Kalau emang benar-benar gak paham, bisa tanya teman-temannya di grup. Kalau nanti tidak ada yang bisa, maka akan saya jawab, atau bisa cari di referensi di tempat lain. Oke, kalau sudah siap semuanya, kita lanjut belajar lagi. Oke, tetap semangat, lanjut materinya. Oke, karena kalian memilih untuk melanjutkan materi, maka kita lanjut ke bentuk akar. Apa sih yang dimaksud bentuk akar? Oke, bentuk akar seperti ini maksudnya. Contohnya. Akar 9, akar 4. Ini berapa? 3. Ini 2. Kalau akar 5, ayo berapa? Berapa akar 5? Jawabannya adalah susah. Bisa sih kalau hitung kata pakai kalkulator, hasilnya kan 2,18 sekian dan seterusnya. Jadi apa sih yang dimaksud bentuk akar atau bentuk akar itu adalah seperti ini. Jadi bilangan-bilangan yang saat diakarkan hasilnya imajiner atau irasional. Seperti itu ya. Langsung saja ke sifat-sifatnya bentuk akar. Sifat-sifatnya seperti ini. Sifat-sifat. Pertama, yaitu 1. Akar A kali B itu sama dengan akar A kali akar B. Paham ya? Pakai contoh. Oke, contoh akar 3 dikali dengan 4 kali 2 aja. Kali 2 sama dengan akar 3 dikali dengan akar 2. Paham ya? Oke, paham. Pinter semuanya karena ini cuma ngulang dari SMP. Kita lanjut lagi ke sifat yang kedua. Sifatnya gimana yang kedua? Contoh kita punya A akar C ditambah dengan B akar C. Itu sama dengan A plus B akar C. Seperti itu ya. Contoh, pakai contoh. Oke, contohnya seperti ini. 3 akar 5 ditambah dengan 2 akar 5 sama dengan 3 plus 2 akar 5. Di hasilnya 5 akar 5. Oke, paham ya? Paham, pinter semua. Bagus, hebat. Meskipun belajar di rumah terus semangat ya. Sifat yang ketiga. Oke, sifat yang ketiga, akar A dikali dengan akar B sama dengan akar A kali B. Kebalikannya yang pertama ya. Kebalikannya ini, jadi sama aja. Contohnya sama kayak ini, tidak perlu contoh. Kita lanjut saja
ke sifat selanjutnya, sifat yang keempat. Sifat yang keempat yaitu akar A dibagi dengan akar B itu sama dengan akar A dibagi B. Contohnya seperti ini. Tapi ini dengan syarat ya, B tidak sama dengan 0. Contohnya seperti ini. Akar 5 dibagi dengan akar 3. Berarti sama dengan akar 5/3. Oke, sudah bisa disederhanakan lagi ya. Oke, sifat selanjutnya. Sifat yang kelima. Sifat yang kelima yaitu A akar C dikali dengan B akar D. Ini D ya. D sama dengan A kali B akar C kali D. Yang akar dikalikan akar, yang akar kalikan akar, yang normal kalikan normal. Paham ya? Contoh. Oke, pakai contoh. Bagus. Kita kasih contoh ya. Santai aja belajarnya. 2 akar 5 dikali dengan 3 akar 7. Berarti sama dengan berapa? 2 kali 3 akar 5 kali 7. Sama dengan berapa ini? 6 akar 35. Oke, paham ya? Paham. Mungkin ini aja sementara penjelasan tentang bentuk akar. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Kalau memang ada yang tanya-tanya, silakan bisa ditanyakan di grup atau di saat kita ketemu. Saya tambah sekali lagi ya, nggak apa-apa ya. Saya tambah satu lagi, yaitu sifat ke-6 akar C dikali dengan akar C, maka hasilnya itu sama dengan C. Jadi contohnya seperti ini. Contoh akar 5 dikali dengan akar 5 itu hasilnya sama dengan 5. Karena akarnya hilang, saat dikali akarnya hilang jadi 5. Paham ya sampai di sini? Tidak ada yang tanyakan lagi. Nanti kita lanjut tentang materi selanjutnya, yaitu penyederhanaan dan sebagainya. Sementara cukup ini biar nggak banyak-banyak, kalian juga belajarnya nggak capek-capek. Oke, cukup ya untuk materi sesi kali ini. Sekali lagi, kalau ada yang belum paham bisa diulang videonya atau bisa mencari dari referensi lain, silakan. Kalian bisa mencari karena sumur di tempat kita juga nggak cuma satu. Maksudnya ilmu ibarat air, jadi dari sumber manapun bisa, di sumur bisa, di telaga bisa, bahkan di lautan pun bisa. Oke, video ini bisa digunakan sebagai referensi dan nanti tugas juga akan berhubungan dengan video ini. Kemudian untuk mengerjakan tugas, panduannya sebagai berikut, akan saya terangkan cara langkah-langkahnya. Silakan disimak. Oke, untuk kali ini kita akan belajar mengerjakan tugas ya. Pertama, silakan diketikkan saja bit.ly/MTK 10 tes keberapa ke 1, karena ini baru tes pertama ya. Nah, ini adalah tes bilangan berpangkat akar dan logaritma bulan bagian pertama minggu keempat bulan Juli, SMK Negeri 1 Lamongan. Silakan dipilih kelasnya, misal multimedia 1, nomor absen berapa? 12 misalkan. Nanti saya share di grup ya. Nama siapa? Nama lengkap ya. Ini hanya contoh saja, nama saya. Berikutnya, silakan diklik berikutnya. Silakan dijawab soal-soal di bawah ini dengan tepat dan jelas. Dihitung dulu ya, ini berapa, ini berapa, dan sampai yang soal kelima diselesaikan ya. Kemudian untuk urutannya atau pengerjaannya yang di kertas, difoto seperti ini. Contoh, diambil aja kamera, difoto,
kemudian dikirim, uploadnya membutuhkan waktu ternyata. Sambil itu silakan dikerjakan dengan baik dan benar, dilarang mencontek ya. Semoga kalian dapat mengerjakannya dengan tepat dan cepat, juga benar. Kalau tidak paham bisa dilihat lagi videonya, bisa diulang dan bisa diulang. Kalau emang tidak paham juga bisa dilihat di sumber lain atau di buku, atau kalian dapat dari mana silakan. Terakhir, setelah terupload semuanya, silakan diklik kirim. Selesai. Oke, bagaimana? Ada yang belum paham? Atau penjelasan terlalu cepat? Silakan komen di bawah ya. Tapi kalau ada pertanyaan tentang materi, sekali lagi bisa ditanyakan di grup dengan lewat foto, dikirim ke grup mata pelajaran. Kemudian teman-temannya yang mungkin tahu bisa saling berbagi informasi. Kemudian sekedar mengingatkan kembali, jangan lupa presensi kehadiran dan tugasnya ya. Penjelasan ada di video awal dan di video kemarin. Ayo sama-sama semangat buat belajar, ambil hikmah dari pandemi ini. Belajar daring atau online juga bisa menyenangkan kok, ada hikmahnya juga saat kita melakukannya dengan senang hati. Sisi positifnya antara lain, 1, jadwal belajar bisa kalian atur sendiri, jadi menyesuaikan kondisi kalian masing-masing. Kalau emang sibuk ya atau ada kegiatan lain bisa diatur ke jadwal yang lebih longgar belajarnya seperti itu. Kedua, lokasi belajar bisa milih tempat yang nyaman, yang enak, yang bisa kalian untuk konsentrasi dan fokus. Ketiga, bisa sambil nyemil dan makan seperti tadi, bawa makanan, bawa apapun bisa. Tapi kalau saat kita masuk ke kelas, saat kembali ke sekolah nanti tidak boleh ya di kelas makan. Keempat, bisa rebahan juga boleh lah, sambil tiduran, sambil apa, lihat video YouTube ini sambil kerjakan tugasnya juga nggak apa-apa. Jadi ayo anggap ini adalah sebuah hikmah, membuat kita semangat belajar lebih baik, berpikir positif dan kritis, tetap tidak boleh mengeluh apalagi menggerutu, karena sisi positif pasti ada di semua tempat, tergantung kita melihatnya dan memandangnya. Sekian untuk sesi belajar kali ini. Kalau ada yang belum paham bisa diulang materinya atau videonya, atau bisa mencari sumber lain, atau kalau memang tidak ada di sumber lain bisa ditanya di grup mata pelajaran saya matematika. Seandainya saya tidak bisa jawab, teman-temannya mungkin ada yang mau berbagi info, silakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!